Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ketemu lagi dengan Bu Umi pada pelajaran IPA modul keempat. Nah, materi kita kali ini yaitu tentang keseimbangan lingkungan. Ya, anak-anakku sekalian, apa sih tujuan kita mempelajari keseimbangan lingkungan? Yang pertama, kita akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Kemudian mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan alam atau ekosistem. Kemudian mengidentifikasi bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia yang mengarah pada ketidakseimbangan ekosistem. Keempat, mengidentifikasi bagian tubuh hewan yang sering dimanfaatkan manusia yang mengarah kepada ketidakseimbangan ekosistem. Anak-anakku sekalian, apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Nah, jika kalian berada di rumah, maka lingkungan kalian adalah lingkungan rumah. Nah, ibu kebetulan ada di sekolah, lingkungan ibu adalah lingkungan sekolah. Nah, di dalam lingkungan itu ada makhluk hidup yang selalu berinteraksi, ya, berinteraksi dengan lingkungan. Nah, hubungan antara makhluk hidup yang saling mempengaruhi dengan lingkungannya itu disebut dengan ekosistem. Nah, untuk lebih jelasnya kita pahami dulu apa itu ekosistem. Nah, anak-anakku sekalian, dalam ekosistem itu adalah suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Nah, ekosistem punya satuan penyusun. Di antaranya adalah individu. Yang pertama, individu. Individu ini contohnya adalah makhluk hidup yang tunggal, yang sendiri. Nah, ibu termasuk individu. Kamu juga termasuk individu sendiri, ya. Kemudian contohnya nih, ada seekor ikan cupang, itu sebuah pohon, ya, tunggal ya, satu ya, seekor iguana, ya. Kemudian ada lagi dua, populasi. Populasi itu adalah sekelompok individu yang sejenis yang mendiami tempat tertentu, ya. Di sini ibu kasih contoh sekelompok ikan di kolam, ya, itu berarti populasi ikan di kolam. Kemudian ada sekelompok pohon, ya. Kemudian ada lagi yang lain, misalnya kamu bisa menyebutkan populasi kalian di rumah, ya, ada orang tua kalian, ada kalian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya komunitas. Komunitas itu sekumpulan populasi yang mendiami wilayah tertentu. Di sini ada komunitas hutan. Komunitas hutan itu di dalamnya ada hewan, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, ya, ada hewan-hewan yang lainnya. Kemudian ada komunitas laut. Di sini juga banyak hewan-hewan atau binatang-binatang laut, makhluk hidup yang mendiami suatu wilayah yang di dalamnya ada beberapa populasi. Berikutnya adalah komponen pembentuk ekosistem. Nah, dalam ekosistem itu ada dua komponen. Yang pertama komponen biotik. Biotik itu artinya makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan, ya. Kemudian komponen biotik ini dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama yang disebut dengan produsen. Produsen itu organisme autotrof, di mana organisme ini mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan. Tumbuhan itu mampu menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan kita sebagai konsumen, ya, konsumen itu organisme heterotrof
yaitu organisme yang tidak mampu menghasilkan sendiri makanannya, tapi makanan itu diperoleh dari produsen, ya. Nah, berikutnya adalah dekomposer. Dekomposer yaitu organisme yang mampu menguraikan zat-zat organik dari bangkai yang telah mati. Contohnya adalah bakteri, jamur, dan mikroba. Ya. Berikutnya adalah komponen abiotik. Kalau tadi biotik hidup, yang ini adalah abiotik, ya, komponen ekosistem yang tidak hidup. Nah, itu adalah semua faktor penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda mati, antara lain cahaya matahari, suhu, oksigen, air, tanah, dan sebagainya. Nah, anak soleh, coba perhatikan gambar yang ibu sajikan. Ya, indah sekali ya. Ini adalah gambar ekosistem. Ya, ekosistem yang baik. Ya, dimana kalau kita lihat airnya sangat jernih, tumbuhannya juga bagus. Di dalamnya pasti terdapat hewan-hewan, populasi hewan yang mendiami di suatu tempat itu yang memang baik dan seimbang. Ya. Nah, ekosistem itu dikatakan seimbang apabila semua komponen baik biotik maupun abiotiknya ini berada pada porsi yang seharusnya. Jadi, pada porsi yang seharusnya. Nah, hal yang dapat diamati dari ekosistem itu adalah pada peristiwa rantai makanan. Kita lihat rantai makanan yang di sini nih, ya. Rantai makanan itu terdiri dari produsen, konsumen 1, kemudian konsumen 2, konsumen 3, atau nanti bisa konsumen puncak, dan terakhir adalah pengurai atau dekomposer. Nah, pada ekosistem yang seimbang, penambahan ataupun pengurangan populasi makhluk hidup ini tidak mempengaruhi keadaan lingkungan. Jadi produsen itu harus lebih banyak daripada konsumen 1 dan seterusnya. Nah, kalau ada ledakan populasi yang sangat tinggi atau penurunan populasi yang sangat drastis, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Ya, karena nanti ada peristiwa rantai makanan, ada peristiwa makan dan dimakan yang tidak seimbang. Jika itu terjadi, maka terjadilah ketidakseimbangan ekosistem, ya. Contohnya nih, ketika ular ini misalnya diburu banyak oleh manusia, kemudian nanti akhirnya populasi ular menurun, ya. Nah, ketika populasi ular menurun, maka nanti yang terjadi adalah ledakan populasi tikus. Tikus semakin banyak, ya. Nah, ketika tikus semakin banyak juga akan mempengaruhi populasi padi atau tumbuhan lainnya, ya. Makanya yang dikatakan ekosistem itu seimbang apabila penambahan ataupun pengurangan pada rantai makanan itu tidak mempengaruhi pada kelangsungan ekosistem. Untuk itu kita wajib menjaga kelangsungan, wajib menjaga rantai makanan ini, ya. Nah, anak-anakku, ada beberapa kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, ada 2 faktor ya. Yang pertama faktor alam, ya, dan yang kedua faktor yang dilakukan oleh aktivitas manusia. Nah, kita lihat dulu, ini adalah faktor alam. Ya, faktor alam yang pertama ada tsunami di Selat Sunda yang belum lama kemarin, ya, di daerah Banten, ya. Ini keadaannya sangat rusak, daerah-daerah tempat-tempat menjadi rusak akibat tsunami yang terjadi di daerah Banten kemarin, dan ini tentunya banyak mematikan hewan-hewan peliharaan, hewan ternak yang ada di sekitar tempat. Belum lagi tempat-tempat jalan-jalan yang rusak, itu juga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian ada banjir. Banjir ini biasanya disebabkan oleh tingginya air, ya, tingginya air yang masuk ke permukaan,
kemudian tidak lancarnya jalan air sehingga